Halo guys.
Halo semuanya, cek suara ya. Ya, Ibu. Cek suara. Ya, Ibu. Yang masuk sudah berapa? Ini yang, oh ya, ayo 50 saya mulai ya. Cepat bergabung, yang lain diundang. Mbak Korma, di-invite ya. Ya, baik anak-anakku semua, saya mulai ya. Ini walaupun kurang satu ini, yang sudah gabung di Teams. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ya. Ini kelas apa ya? Kelas biologi. Betul, biologi ya. Ya baik, anak-anakku semuanya, kita melanjutkan materi kemarin ya. Ini tak terasa sudah, ini kuliah terakhir sebelum Lebaran ya. Ya jadi besok Senin, besok Senin kita udah libur ya. Ini kita persiapan, persiapan Lebaran. Persiapan Lebaran, jangan lupa kita meraih malam Lailatul Qadar ya. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Ya, ditingkatkan ibadahnya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya ya. Moga-moga kita semua dapat malam Lailatul Qadar. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku semua, ini saya tanya, sudahkah ada yang khatam Al-Qur'an? 1 bulan sudah ada yang khatam Al-Qur'an ya, mau 1 bulan? Coba saya mau tahu kelas ini. Raise hand, yuk siapa yang khatam Al-Qur'an raise hand? Belum, Ibu, baru 25. Baru 25. Iya. Saya baru 23. Insya Allah ini Ramadan ini nanti bisa menghatamkan ya. Oke ya, selamat kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an ya. Ya baik anak-anakku semua, jadi kita lanjut ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Islam dan ketatanegaraan, betulkah? Iya, Ibu. Oke ya. Jadi kemarin kita mempelajari tentang Islam dan biologi ya. Sudahkah saya kasih tugas kelas ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah dikumpulkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah dikumpulkan ya. Oke. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Islam dan politik ya. Bagaimanakah ajaran Islam mengajarkan tentang ilmu politiknya, salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari ya, dan kita sebagai orang Islam kita juga mempelajarinya karena manusia itu merupakan makhluk politik yang disebut dengan istilah homo political. Jadi manusia itu adalah makhluk berpolitik, maksudnya ya politik itu selalu ada di dalam ranah kehidupan kita. Nah, Anda sadar nggak kalau Anda itu berpolitik? Nah, politik itu apa? Nah, kita akan mempelajari ya. Politik itu berasal dari bahasa Inggris, artinya polis. Polis itu artinya apa? Kebijakan. Nah, kebijakan. Kalau ada istilah political will, ya, kebijakan pemerintah ya, yang baik. Nah, itu jadi politik itu kebijakan. Politik juga ada kaitannya dengan warga negara,
Nah, juga ada kaitannya dengan negara. Nah, ada yang mengartikan politik itu berasal dari dua kata, poli dan tik. Poli itu banyak, tik itu taktik atau strategi atau cara. Berarti banyak cara. Maksudnya apa? Banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan negara. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang politik, itu maksudnya metode atau cara menyelesaikan permasalahan negara. Nah, itu. Nah, apa negara itu mesti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ya berarti dicari-cari masalah. Dan masalah itu diselesaikan dan akan menjadi kalau negara itu bisa menyelesaikan, maka negara itu akan menjadi negara yang makmur, roh jinawi, damai, nyaman, dan sebagainya. Nah, itu ya saudara, jadi politik. Kalau politik Islam berarti apa? Yaitu cara menyelesaikan permasalahan negara menurut ajaran Islam. Misalnya apa? Misalnya negara sekarang punya masalah. Ya, masalah apa negara sekarang? Misalnya tentang COVID-19, masalah harga yang melonjak ya, harga minyak, harga gula, harga kebutuhan lain, sembako, ya semua naik. Nah, itu masalah bagi negara. Ya, maka harus diselesaikan. Ya, termasuk masalah-masalah kemarin ya. Masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kekerasan di dunia pendidikan atau kekerasan dalam rumah tangga, masalah perceraian, wah banyak sekali negara itu. Nah, maka dari itu negara harus menyelesaikannya. Nah, negara dalam menyelesaikan permasalahan itu kan dipimpin oleh pemimpin negara. Pemimpin negara mempunyai tangan panjang. Ya, misalnya menteri ya. Menteri-menteri itu juga punya tangan panjang, misalnya deputi itu. Kemudian juga ada tangan panjangnya lah. Nanti kebijakan negara dari atas kemudian turun ke bawah dan masyarakat sebagai akar rumputnya itu melaksanakan kebijakan negara. Nah, jadi negara membuat kebijakan tentunya sesuai dengan permasalahan rakyat ya. Jangan membuat kebijakan di angan-angan ya. Kebijakan yang tidak menyentuh rakyat. Nah, ini merupakan cara negara dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau Islam berarti sesuai dengan ajaran Islam. Yang bagaimana yang sesuai dengan ajaran Islam? Ya, misalnya dilaksanakan dengan kalau ada masalah dilaksanakan dengan musyawarah. Ya, musyawarah itu kalau negara bagaimana? Ya, departemen ya ini Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai tangan panjang rakyat. Dia akan menyelesaikan permasalahan negara. Bagaimana caranya? Dengan musyawarah. Musyawarah menghasilkan mufakat, ya. Kemudian juga melalui ini ya, kalau musyawarah kemudian musyawarah itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan, berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan, ya, berdasarkan juga nilai-nilai kebebasan yang bertanggung jawab, berdasarkan juga persamaan ya di antara semua warga negara. Kemudian juga dilaksanakan dengan penuh persaudaraan, menghargai toleransi ya, dan menghargai juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu saudara, itu kita ini saya sampaikan tentang politik ya. Terus kemudian gimana politik menurut Islam? Nah, nanti akan disampaikan oleh kelompok 9. Nah, sekarang saya mau tanya, betulkah yang presentasi itu kelompok 9 yang hari ini? Yuk dijawab. Betul, Ibu. Kelompok 9 siapa saja? Tolong raise hand. Kelompok 9 siapa aja ya? Udah ngantuk ya. Izin menjawab Ya. katanya ada 4, Ibu. 4 ya. Saya panggil ya. Alimah, Ikrimah, Azahro. Mana?
Alia, Ibu. ya Aprilia Dwi Hadiroh, Arini, Ibu. ya Aprilia Dwi Arini, Hadir, Ibu. Elbibia Izul Penida, Hadiroh, Bu. ya Fadila Syafa Nur, Hadiroh, Bu. ya ini perempuan semua ya, 4 ya. Terus yang jadi moderator siapa? Saya Ibu Elbibia Zulpenida. Elbibia, ya oke. PPT-nya mana? PPT-nya, yuk di-share yuk. Kami Jadi izin dulu. sekali lagi kita akan mempelajari tentang politik menurut Islam ya. Ini manfaatnya besar bagi kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa lepas dari politik ya. Ya, politik itu cara menyelesaikan masalah. Dan menurut ajaran Islam, manusia itu mesti punya masalah. Yang mesti punya masalah. Nah, masalah itu harus diselesaikan. Nah, penyelesaian masalah itu namanya politik ya, strategi dan manajemen baik ya. Kalau menurut Islam berarti yang menggunakan ajaran Islam atau prinsip-prinsip dari ajaran Islam. Nah, kita sebagai orang Islam ya harus menggunakan cara atau metode penyelesaian permasalahan negara atau masalah kita dalam kehidupan itu dengan ajaran Islam. Nah, ini ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 9. Ya. Baik, ini siapa yang masih buka grupnya? Baik, Open. Ibu. Oke, ya. Silakan Mbak Iya. Elvia. Baik, Ibu, kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Islamiyati selaku dosen pengampu mata kuliah agama kelas A, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Islam dan Ketatanegaraan. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Alia Ikrimah Az-Zahra, yang kedua ada Aprilia Dwi Arini, yang ketiga ada saya sendiri, Elbibia Zulpenida, dan yang terakhir adalah Fadila Syafa Nurhanifah. Next. Selanjutnya yaitu pengertian tentang Islam dan tata negara. Islam sendiri secara harfiah berarti menyerahkan diri, yang merupakan agama Allah yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana menjadi pedoman keselamatan dunia dan akhirat. Tata negara sendiri merupakan suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintah ataupun sebaliknya. Menurut Ibnu Syafi'i menyatakan bahwa hukum tata negara ini merupakan aturan atau susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok ataupun organisasi maupun kewilayahan maupun pemerintah yang memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemimpinan guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup orang banyak untuk mencapai tujuan serta cita-cita bersama. Pemikiran kenegaraan Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencairan fondasi intelektual bagi fungsi dan peran negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental untuk merealisasikan ajaran Islam. Pemikiran kenegaraan Islam dalam hal ini merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.
Baik, selanjutnya ada hukum Islam dalam ketatanegaraan. Next. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim atas dasar keyakinan keislamannya, sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh dari negara, sebagaimana dikukuhkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Beberapa hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam peraturan perundang-undangan dengan perjuangan politik konstitusionalisme yang tidak pernah pudar selama umat Islam ada di bumi Nusantara, di mana ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana. Hukum Islam ini mempunyai daerah cakupan yang luas yang meliputi segala aktivitas masyarakat yang beraneka rupa. Maka di antara hukum Islam ada hukum-hukum ibadah, hukum-hukum perikatan, hukum-hukum yang diterapkan pada keadaan-keadaan yang dikecualikan, hukum-hukum yang berdasarkan maslahah mursalah, hukum-hukum jihad atau perang dan tawanan, dan hukum-hukum yang berlaku dalam menyerang musuh dan mempertahankan negara. Next. Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini, dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya, cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa tercemir dalam kebudayaan dan hukumnya. Dalam negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dengan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari sila pertama Pancasila, dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam. Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara karena rumusan sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam. Selanjutnya, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Yang pertama ada syuro, yang kedua keadilan, ketiga kebebasan, keempat persamaan, dan yang terakhir pluralisme. Boleh next. Baik, untuk prinsip yang pertama yaitu syuro atau musyawarah, di mana syuro adalah salah satu prinsip utama dalam politik Islam. Syuro menjadi satu-satunya faktor utama ke arah kejayaan sistem politik dan pemerintahan Islam, di mana sistem ini terdapat dalam surat Quran surat Asy-Syura ayat 38. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ini Allah memuji orang-orang yang beriman yang menjadikan syuro sebagai suatu sifat kepribadian mereka. Nah, tugas dari mereka ini adalah bermusyawarah di antara sesama mereka dalam mencari penyelesaian terhadap setiap persoalan yang mereka hadapi. Kemudian Quran surat Asy-Syura ini berbunyi walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amrohum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya dan orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keadilan, di mana prinsip keadilan ini merupakan prinsip kedua sistem pemerintahan Islam setelah prinsip syuro, di mana prinsip keadilan ini menuntut agar dilaksanakannya secara mutlak atas seluruh individu tanpa melihat perbedaan antar bangsa. Dalil yang menerangkan tentang prinsip keadilan ini yaitu terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 9 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebaikan. Next. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan,
di mana konsep kebebasan ini sangat sentral dalam pemikiran individualisme dan liberalisme Eropa. Kini dapat dikatakan bahwa semua negara demokrasi menjamin hak persamaan dan kebebasan rakyatnya, hak menentang kelima dan memperoleh kembali kebebasan yang dengan jelas, di mana kebebasan ini juga terdapat dalam prinsip kebebasan ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 41, di mana yang berbunyi, orang yang menuntut atas kezaliman terhadapnya tidak ada jalan lain untuk menyalahkan mereka. Kemudian prinsip keempat yaitu persamaan, di mana di dalam negara Islam persamaan bersumber dari persaudaraan atau ukhuwah. Pembahasan terkait prinsip persamaan dalam Islam harus menyentuh beberapa bagian yang antara lain adalah sama rata dalam nilai kemanusiaan, dalam undang-undang, dalam hak umum politik, dan dalam urusan ekonomi, yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Next. Di mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Prinsip yang terakhir yaitu pluralisme. Pluralisme ini terbentuk oleh perbudakan, di mana hal itu terlihat dengan adanya orang-orang hitam di Ethiopia pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya, kekuasaan Islam memang selalu dihadapkan dengan pluralisme, dan untuk pluralisme ini umat Islam telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memerintah dengan relatif aman walaupun menghadapi berbagai macam orang dengan begitu banyak perbedaan ras, etnik, dan bahasa. Boleh di-next? Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oke, next. Nah, yang pertama ada implementasi nilai-nilai Islam di bidang politik. Indikasinya itu yang paling menonjol adalah pada kelima sila Pancasila. Nah, pada 5 Pancasila tersebut yang sudah disepakati oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia dulu dan yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia itu bernapaskan nilai-nilai Islami. Lalu adapun wujud keberhasilan implementasi nilai-nilai Islam di Indonesia pada bidang politik itu terwujud pada beberapa aturan hukum yang merupakan produk dari politik itu sendiri. Yang pertama contohnya ada pada masa Orde Baru, di mana keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya. Pada pasal 43 itu menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Lalu pada masa Orde Lama, implementasi nilai-nilai Islam di bidang politik diwujudkan dalam upaya melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai badan peradilan yang berinduk ke Mahkamah Agung, serta berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan pada masa reformasi, implementasinya adalah pada lahirnya ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Kanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002. Next.
Selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Islam di bidang hukum. Nah, produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam umumnya itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman. Yang kedua adalah hukum Islam dalam proses taknin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi di muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk, peraturan, dan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah hukum Islam secara formil dan material ditransformasikan ke hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik, dan hukum. Next. Nah, hukum Islam di Indonesia sendiri telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada 3 alasan, yaitu pertama, alasan filosofis ajaran Islam merupakan pandangan hidup dan cita moral, ya, lalu juga cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Alasan yang kedua yaitu adalah alasan sosiologis, di mana perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita-cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Dan alasan yang ketiga yaitu adalah alasan yuridis, yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal dalam kenyataan yang lebih konkret. Contoh produk-produk hukum yang memuat nilai-nilai Islam adalah yang pertama pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 garing tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 7 garing 1989 tentang peradilan agama yang kini menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2006. Lalu yang ketiga ada UU RI nomor 17 garing 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan nomor 4 contohnya ada UU RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan masih banyak produk hukum lain yang memuat nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia ini. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint pada presentasi kali ini. Next. Terima kasih, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, kritik, dan saran, kami persilahkan. Untuk termin 1 dibuka untuk 3 penanya. Silahkan menggunakan fitur raise hand yang kemudian akan saya panggil, dan dipersilahkan untuk menanyakan apa yang ditanyakan. Silahkan. Baik, silakan kepada Firmansyah. Silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pendidikan. Semuanya. Ini aku menghidupkan video. Ya. Halo. Iya, Bu. Suara Ya, Bu. saya bisa Mas? Terdengar. Oh iya. Ya, ini berarti langsung tanya jawab ya.
Sudahkah ada pertanyaan? Iya Ibu, ini dari Firmansyah akan memaparkan pertanyaannya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, Firmansyah silakan dilanjutkan untuk pertanyaannya. Baik, saya Firmansyah. Hukum Islam itu sering disebutkan sebagai hukum yang paling sempurna. Tapi kenapa di Indonesia susah sekali untuk menerapkan 100% hukum Islam? Karena kita ketahui bahwa hukum Islam itu pastinya tidak akan merugikan, malah justru akan menguntungkan. Tetapi kenapa susah untuk Indonesia menerapkannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Firmansyah atas pertanyaannya. Silakan Umdatul Thoah untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, LB, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Nah, dalam ketatanegaraan Islam kan sistem khilafah dengan sistem pemerintahan Islam itu apakah suatu pemahaman yang sama? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Firmansyah, yaitu kenapa, mohon maaf saya ulangi pertanyaannya, hukum Islam sendiri itu kan sering disebutkan hukum paling sempurna, tetapi mengapa di Indonesia sulit untuk diterapkan? Nah, pada hakikatnya hukum-hukum di Indonesia dan Pancasila sendiri itu mengilhami dari nilai-nilai keislaman. Jadi sebenarnya walaupun di Indonesia itu secara pengucapannya itu tidak disebut hukum Islam, tetapi nilai-nilai Islam sendiri itu sebenarnya sudah ada pada penerapan hukum di Indonesia sendiri. Dan mengapa Indonesia tidak menggunakan hukum Islam? Karena pada Indonesia sendiri terdapat 6 agama, ya selain 5 agama selain Islam. Jadi pada para pendiri bangsa Indonesia ini tidak menerapkan hukum Islam sebagai hukum yang digunakan dalam Indonesia untuk menghindari perpecahan itu sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan jawabannya, atau dari Firmansyah sudah cukup menjawab? Berarti intinya nilai yang ada pada hukum Islam dan nilai Islam gitu ya? Iya, jadi hukum-hukum di Indonesia sendiri itu sudah mengandung nilai-nilai dari keislaman itu sendiri. Begitu Firmansyah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ya, oke. Tadi udah dijawab ya. Kenapa di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam? Walaupun masyarakat mayoritas beragama Islam. Nah itu. Tadi udah dijelaskan, bagus. Udah dijawab ya. Karena nilai-nilai ajaran Islam itu sebetulnya sudah termaktub ya dalam misalnya perundang-undangan gitu. Banyak perundang-undangan yang menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, dan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 itu juga di dalamnya juga menggunakan nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ berarti negara Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, mengakui, meyakini, melaksanakan ajaran dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Berarti segala aturan yang ada di Indonesia itu idealnya ya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, terus realisasinya bagaimana? Ya masih ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam ya, misalnya
Nah, tapi itu jadi masalah dan itu nanti yang akan dilakukan istilahnya kalau dalam hukum itu namanya pembaharuan ya. Yang akan diperbaharui, akan diperbaiki ya. Karena kan di dunia ini kan tidak semuanya baik ya. Di dunia itu ada baik, ada buruk ya. Walaupun ada aturan, tapi juga masih ada yang melanggar hukum ya. Walaupun aturan di Indonesia itu berdasarkan Pancasila, tapi juga masih ada nilai-nilai ajaran, nilai-nilai aturan yang tidak atau meninggalkan ajaran agama, ada seperti itu. Nah, gitu ya. Iya, Mbak, sambil menunggu teman-teman lain yang bertanya, tolong buka PPT saya yang dulu saya kirim ya, yang judulnya Politik Ibu, Islam, Mbak. Ibu mohon Ya, maaf ada izin apa? izin menjawab pertanyaan dari Datu. Oh iya, masih ada pertanyaan ya? Oke, ya udah sekarang diselesaikan. Iya. Dibuka tawaran pertanyaan dulu, kemudian dijawab. Ya, oke, silahkan Mbak. Ya. Baik, sebelumnya saya mencoba menjawab pertanyaan dari Umda terkait dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dengan sistem pemerintahan Islam itu apakah suatu pemahaman yang sama? Bukan betul begitu, Umda? Betul, Alia. Baik, jadi dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dengan sistem pemerintahan Islam itu merupakan suatu pemahaman yang berbeda, tetapi substansi atau konsep dasarnya itu sama, di mana pemerintahan khilafah itu dipimpin oleh seorang imam yang disebut sebagai khalifah, yang berarti pengganti atau penerus yang secara langsung atau tidak langsung itu ia merupakan pengganti rasul yang memiliki tugas yaitu menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, sistem ini kemudian lazim disebut khilafah atau kekhalifahan. Jadi tidak ada satupun dari ayat Al-Quran maupun penjelasan Nabi yang menjelaskan secara eksplisit harus bagaimanakah sistem pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian meskipun dalam suatu penduduk suatu negara itu yang mendominasi itu adalah Muslim, tidak menutup kemungkinan atau bahkan menafikan perkara inovasi bentuk sistem pemerintahan negara, sebab di berbagai negara itu disesuaikan dengan hendak pendiri bangsa. Seperti itu, Unda. Apakah kurang lebihnya sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Alia. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali atas pertanyaannya, Unda. Oh, baik teman-teman, apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Oke, baik. Satu penanya terakhir, silakan Hakoni. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan ya kalau di Indonesia istilahnya tadi memiliki, meski nggak secara langsung ya menggunakan hukum Islam yang asli dari zaman Nabi gitu, tapi di dalamnya itu sudah terkandung hukum Islam dalam penyusunan pemerintahannya. Mungkin boleh nggak dikasih contoh negara mana lagi yang sekiranya menggunakan hukum mengambil dari intisari hukum Islam dan keberjalanan ketatanegaranya itu berjalan dengan baik? Apakah bisa diterima? Iya, bisa Hakoni. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Halo moderator. Iya, Bu. Udah selesai belum? Ini tinggal satu pertanyaan terakhir, Bu. Ya, silahkan Kami dilanjutkan sedang dulu ya. diskusi. Iya, Bu. Mungkin saya izin menjawab ya untuk pertanyaannya Hakoni tadi, negara mana yang secara tidak langsung itu menerapkan nilai-nilai hukum Islam pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahannya itu berjalan dengan baik. Mungkin saya mengambil contoh negara tetangga kita di mana mayoritas negaranya itu penduduk Muslim, tetapi tidak menerapkan hukum Islam secara langsung. Mungkin ada di negara Malaysia di mana itu tata laksana kenegaraannya itu juga cukup bagus. Di sana mayoritas Muslim dan mayoritas penduduknya Islami semua, tetapi hanya menerapkan nilai-nilai keislaman pada hukum ketatanegaraan tanpa menggunakan hukum Islam itu sendiri. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman sekalian, atau ada koreksi dari Ibu Islamiyati. Sudah selesai, Mbak? Oh, sudah Ibu. Ya, sekarang tolong dibuka PPT saya yang suaranya kok nganu ya, memantul ya. Tolong di-mute ya semua, biar jelas. Ya, jadi ini kelompok berapa tadi? Kelompok 9 ya. Itu tolong buka ya PPT saya yang berjudul Politik Islam. Dulu kayaknya sudah saya kirimkan semua ya. Coba dibuka Politik Islam. Kemudian ya. Sudah ketemu belum? Sudah disimpan dulu bahan kuliah yang sudah saya kirim itu. Jadi untuk kita membicarakan atau kita mempelajari tentang politik Islam itu di dalamnya ada politik ya, demokrasi dan HAM. Nah, di situ ada dua PPT yang Anda harus tahu ya. Nah, tolong nanti yang dua PPT, yang pertama judulnya politik Islam, yang kedua judulnya demokrasi dan HAM. Tolong di-share ya. Sudah ketemu belum? Sebentar Ibu. Ya. Yang lain ya. Yang lain tolong PPT saya disimpan di laptop ya. Di catatan Anda karena itu sebagai bahan kuliah ya. Dan nanti kalau sewaktu-waktu saya tanyakan, Anda sudah siap untuk membukanya. Nah, itu. Baik, Bu. Sudah. Ada dua file ya, Mbak ya.
Yuk, di-share kalau sudah. Permisi Ibu, untuk PPT-nya apakah benar yang ini Bu? Ya, Mbak mana? Coba saya lihat, di-share dulu. Belum kelihatan, Ini Bu, Mbak. apakah sudah? Oh baik Bu, di saya sudah terlihat soalnya Bu. Kalau saya belum. Di saya Gitu. Mana Mbak? Belum kelihatan. Ini yang kelihatan cuma fotonya siapa ini? Aprilia Dwi. Mungkin kesorot itu. di saya sudah Ibu. Saya belum. Apa sinyal saya yang jelek ya? Ya udah, coba yang lain bisa lihat nggak, teman-teman yang lain? Bisa Ibu. Bisa. Bisa terlihat. Ya udah, kalau bisa. Judulnya apa Mbak tadi? Judulnya apa? Slide-nya? Islam Bu. Politik Islam ya. Ya udah, coba dipresentasikan. Dan yang satunya demokrasi dan HAM sudah ketemu ya. Nanti sekalian dipresentasikan ya, biar kita belajar bareng-bareng. Baik Ibu. Itu ada berapa halaman? Dibagi, moderator membagi satu orang berapa halaman ya, terus dipresentasikan. Yang lain tolong didengarkan, dibaca dan dipahami ya. Ya silahkan Mbak. Tetap dipimpin oleh Mbak moderator ya. Iya, baik Ibu. Baik teman-teman, saya pimpin untuk presentasi PPT yang ini ya. Yang pertama adalah PPT Politik Islam. Next. Nah, tujuannya yang pertama karena kita termasuk homopolitikal. Terus yang kedua, pada politik itu pasti ada kancah kehidupan sosial. Terus yang ketiga, untuk mengetahui politik yang ma'ruf dalam visi amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang keempat, supaya terbentuk masyarakat yang madani. Next. Nah, yang dipelajari yang pertama ada definisi politik Islam dan kedaulatan Islam, lalu ada politik dalam perspektif Islam, lalu ada kedaulatan dalam perspektif Islam, lalu ada antara politik dan kedaulatan, lalu ada prinsip politik Islam, sistem politik Islam, lalu juga ada politik Islam yang perlu ditampilkan di Indonesia, dan yang terakhir ada kontribusi umat Islam dalam kancah politik di Indonesia. Oke, next. Bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu definisi mengenai politik, di mana politik berasal dari kata poli yang artinya banyak, kemudian tik yang artinya taktik atau cara, sehingga
politik merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan negara atau pemerintahan. Kemudian, kebijakan negara dalam mengatur pemerintahan. Selanjutnya, politik Islam merupakan metode pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan negara berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, jujur, tepat janji, amanah rakyat, adil, tidak campaign, kemudian keteladanan, amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak money politik. Selanjutnya, dasar politik Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, dan ijtihad ulama. Boleh di next. Selanjutnya, tujuan politik Islam yaitu untuk menjadikan negara lebih baik. Yang kedua, membentuk masyarakat madani. Lalu, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, sebagai sarana atau media dakwah. Kemudian, untuk mempermudah mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu untuk membuat kebijakan negara yang amanah rakyat. Boleh di next. Kemudian kedaulatan menurut Islam yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepala negara adalah wakil Allah yang berperan membumikan syariat Islam dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kepala negara harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada rakyat dan kepada Allah. Lalu kepala negara adalah amanah, harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Islam. Lalu kepala negara harus bisa menjaga amanah dan dapat melindungi rakyat. Yang terakhir yaitu kepala negara satu tidak. Next. Selanjutnya itu ada prinsip dasar politik Islam. Yang pertama ada musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan negara. Selanjutnya ada pembahasan bersama, lalu ada tujuan bersama, lalu ada keputusan bersama, keadilan, al-musawah, al-huriyah, al-ukhuwah, al-tasamuh. Next. Ada dua sistem politik Islam, yaitu yang pertama ada substantivistik, lalu ada formalistik. Substantivistik itu ada sistem politik Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan permasalahan negara. Contohnya itu ada narkoba, aborsi, misi madani, dan lain-lain. Lalu formalistik yaitu sistem politik Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar negara. Contohnya yaitu adalah negara Islam. Next. Selanjutnya yaitu politik Islam perlu ditampilkan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Yang kedua itu realisasi demokrasi Pancasila. PI yang mengandung ajaran berpolitik secara ma'ruf dan berdasarkan prinsip politik Islam. PI mengandung kerangka berpikir yang digunakan sebagai bahan dasar acuan dalam menyelesaikan permasalahan negara. Islam sebagai ajaran rahmatul lil alamin. Selanjutnya yaitu kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Munculnya partai politik Islam dan partai nasionalis berbasis umat Islam yang turut berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi politik di Indonesia. Dan banyaknya umat Islam yang aktif berpolitik dalam usaha menegakkan moralitas bangsa, hubungan antara Pancasila dengan Al-Quran, serta ajaran yang terdapat dalam PS adalah bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Dalilnya yaitu terdapat pada Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Al-Maidah ayat 104.
Udah selesai, Mbak? Yang untuk PPT pertama sudah selesai, Bu. Ini untuk PPT kedua apakah langsung dilanjut saja? Atau bagaimana? Ya, dilanjut, Mbak. Oh, baik. Untuk Hania, apakah ada yang mau disampaikan? Saya sambil absen ya, Mbak ya? Saya sambil absen. Oke. Baik, terima kasih. Dilanjut. Oke, baik. Selagi menunggu absen, saya lanjutkan ya teman-teman untuk PPT yang kedua, yaitu yang membahas mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Islam. Oke, next. Nah, tujuannya kita mempelajari ini adalah yang pertama untuk mengetahui demokrasi dan HAM menurut Islam, yang kedua untuk mengetahui dan mengamalkan hak dan kewajiban menurut Islam, yang ketiga untuk merealisasikan demokrasi Islam dalam kancah kehidupan, dan yang terakhir adalah untuk memperluas wawasan pemikiran studi Islam. Next. Nah, untuk definisinya, demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan politik. Rule by people, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat yang melalui wakilnya yang ada dalam pemerintahan. Oke, next bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu kriteria demokrasi, maksudnya adalah menempatkan rakyat yang mempunyai persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan politik. Kemudian kesempatan berpartisipasi politik dalam proses pembuatan keputusan. Dalam menilai jalannya pemerintahan, lalu kontrol terakhir agenda selanjutnya yaitu terliputnya dalam bidang next. Selanjutnya, demokrasi mempunyai nilai apabila yang pertama yaitu menyelesaikan pertikaian secara damai, yang kedua menjamin terjadinya perubahan secara damai, selanjutnya penggantian penguasa secara teratur, lalu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman dan kebebasan, selanjutnya menegakkan keadilan, kemudian memajukan ilmu pengetahuan. Next. Kemudian demokrasi dalam Islam adalah aturan yang bersistem demokratis di mana menolak absolutisme dan otoritarianisme, menerapkan kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan yang tertinggi. Jadi sumber kedaulatan adalah ajaran Islam atau wahyu Allah. Kemudian berasaskan keadilan, persamaan, dan persaudaraan, berdasarkan pada nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan acuan hidup, antara lain yang pertama al-musawah, artinya persamaan derajat di hadapan Allah, lalu al-huriyah artinya kebebasan yang bertanggung jawab, al-ukhuwah artinya persaudaraan, al-adalah artinya adil, di mana pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu dan warga negara. Yang terakhir yaitu musyawarah, yang berarti penyelesaian suatu masalah. Boleh di next. Selanjutnya ada pemenuhan hak manusia menurut ajaran Islam. Yaitu yang pertama ada hak hidup, yang kedua ada hak beragama, yang ketiga ada hak berpikir, yang keempat ada hak milik individu, dan yang terakhir ada hak memiliki dan melindungi keturunan. Selanjutnya, makna HAM adalah hak yang dimiliki individu atau manusia dari lahir dan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Latar belakang munculnya HAM yaitu adanya hukum yang sewenang-wenang, adanya penindasan kelompok satu dengan yang lainnya, lalu adanya tuntutan persamaan dan keadilan, lalu adanya faktor budaya atau kultural, interpretasi agama, dan pelaksanaan HAM harus serasi, harmonis, dan seimbang dengan pelaksanaan HAM dan TAM. Next. HAM dalam demokrasi meliputi hak politik dan sipil, hak ekonomi dan sosial, hak damai dan
partisipasi dalam pembangunan, hak dipilih dan memilih, dan yang terakhir ada hak sosialisasi kebijakan pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu tujuan HAM. Tujuan HAM yaitu menyamakan hak-hak manusia di depan hukum, melindungi harkat dan martabat manusia, melindungi kebebasan manusia dalam beragama, berpikir, memiliki harta benda, berusaha dan memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, serta mewujudkan persamaan dan keadilan manusia. Selanjutnya yaitu konsep HAM menurut Islam. Sudah sejak dalam kandungan sesuai dengan nilai universal dan kemanusiaan, tujuannya terarah pada aspek material dan spiritual, seimbang antara HAM, KAM, dan TAM. Beragama adalah hak yang paling asasi, kewajiban yang paling asasi adalah melaksanakan ibadah formal. Hak dan kewajiban harus dipertanggungjawabkan besok kepada Allah di hari kiamat, serta hak dan kewajiban harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan derajat di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu HAM dalam Al-Quran. Pertama yaitu memuliakan manusia sebagai ciptaan Allah, persamaan harkat dan martabat, tidak ada paksaan dalam agama, musyawarah sebagai jalan menyelesaikan masalah, mempunyai hak yang sama dalam masyarakat, berhak menyatakan pendapat baik lisan atau tulisan, pemberitahuan terlebih dahulu sebelum hukum dijatuhkan, melindungi privasi. Selanjutnya itu ajaran Nabi terhadap HAM. Pertama yaitu Piagam Madinah, pidato Haji Wada, kisah atau sejarah Nabi terdahulu. HAM dan pluralitas agama, yaitu pencegahan konflik menuju konsensus, pemahaman, pendalaman, dan pengalaman, bersaing secara sehat dalam berbuat dan berusaha, apabila ada masalah diselesaikan secara dewasa, serta dialog antar umat beragama. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pemaparan PPT-nya sudah selesai semua, Bu Islamiyati. Permisi, Bu Islamiyati. Oke, izin masuk ya. Sembari menunggu Bu Islamiyati untuk masuk, jangan lupa kepada teman-teman untuk absen ya. Yang sampai gagal guys. Terima kasih. Baik, terima kasih Hania. Ya Mbak, sebentar. Ya, Bu. Sebentar ya. Oke. Baik, Bu. Sinyal saya, Mbak sinyal. Suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Oh ya, ya baik. Tadi kan sudah diterangkan tentang politik, demokrasi, dan HAM ya. Jadi dapat disimpulkan politik adalah cara negara dalam menyelesaikan permasalahan atau kebijakan negara dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kalau politik Islam berarti cara negara dalam menyelesaikan masalah menurut ajaran Islam. Nah tadi menurut ajaran Islam itu bagaimana? Ya, sebentar ya, sebentar.
Ya, jadi itu tadi ya politik Islam. Berarti tadi ada prinsip-prinsip politik Islam ya, ada musyawarah, ada keadilan, ada persamaan, ada kebebasan yang bertanggung jawab, persaudaraan, dan itu ya toleransi ya. Toleransi itu artinya menghargai perbedaan. Nah itu terus kemudian kalau demokrasi ya, demokrasi itu alat untuk menyelesaikan permasalahan negara. Jadi kalau saya tanya apa persamaan dan perbedaan antara politik, demokrasi dan HAM, ya ketiga-tiganya merupakan substansi ya untuk mengatur supaya negara bisa menyelesaikan masalah. Ya itu jadi politik, demokrasi dan HAM. Nah, perbedaannya adalah kalau politik itu cara untuk menyelesaikan permasalahan negara, kalau demokrasi itu alat untuk menyelesaikan permasalahan negara. Alatnya apa? Alatnya yaitu rakyat. Jadi alat untuk menyelesaikan permasalahan negara adalah rakyat. Ya, contohnya apa? Yaitu memberikan hak-hak ya kepada rakyat. Jadi rakyat harus diberikan haknya. Hak apa? Misalnya hak hidup, hak beragama, hak mencari pekerjaan, hak mempunyai harta benda, hak berpendidikan, ya, dan kemudian hak untuk dihargai, dihormati, ya, untuk mempertahankan nasab, ya. Nah itu saudara. Terus kemudian, nah bagaimana hak menurut Islam? Ya tadi sudah dijelaskan HAM menurut Islam. Jadi kita harus tahu ada HAM, ada KAM, dan ada TAM. Ya, kalau HAM hak asasi manusia, hak yang diberikan Allah kepada manusia sejak dalam kandungan. Ya, hak yang diberikan Allah kepada manusia sejak dalam kandungan. Ya, perhatikan. Jadi bayi yang ada dalam kandungan pun itu sudah mempunyai hak, yaitu hak hidup. Maka aborsi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena aborsi itu adalah menghilangkan hak hidup pada janin yang ada dalam kandungan. Kenapa? Karena HAM itu menurut Islam, menurut ajaran yang datang dari Allah itu diakui sejak dalam kandungan. Nah itu ya. Terus itu tadi ya, HAM harus dilaksanakan secara seimbang ya, seimbang. HAM harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu artinya seimbang antara hak dan kewajiban. Maka seseorang kalau ingin mendapatkan HAM, maka dia harus melaksanakan kewajiban dulu. Misalnya kewajiban kita sebagai warga negara apa? Membiasakan patuh pada negara, ya, menjadi manusia yang baik, yang tidak melanggar hukum, yang taat pada aturan negara, ya, termasuk membayar, menjaga ketertiban, menjaga kedamaian. Jadi itu kewajiban setiap warga negara. Kemudian kalau sudah melaksanakan kewajiban, maka dia kemudian mendapatkan hak. Ya, hak itu sesuatu yang harus didapat oleh warga negara. Apa saja? Ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara, ya, kita orang Islam sebagai warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu taat dan patuh pada negara. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran ya, surat apa ini saya lupa, tapi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi kulli syai'in farudduhu ilallahi war rasul al-ayah. Di situ dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, itu untuk
ya pemimpin negara, artinya pemimpin negara yang betul yang ya, tidak melanggar syariah Islam, ya tidak melanggar hukum itu apakah menuntut penurunan harga, ya menuntut para pejabat yang melanggar hukum tindak tegas. Nah, jadi ini merupakan salah satu politik ya, salah satu politik cara untuk menyelesaikan permasalahan negara. Jadi negara pemimpin itu harus ditekan. Jadi demo kemarin itu kan untuk menekan negara supaya cepat-cepat melaksanakan, memperbaiki nasib rakyat. Itu juga salah satu politik. Kenapa mahasiswa? Kenapa bukan dosen misalnya? Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa masih independen itu artinya bebas ya, bebas. Jadi ketika mahasiswa menyuarakan aspirasinya dan itu atas nama rakyat, maka negara tentunya mendengar ya, mendengar dan kemudian dia introspeksi kembali dan kemudian memperbaiki diri. Nah itu. Kalau misalnya saya ASN misalnya, nah, sebetulnya juga punya hak ya, punya kewajiban Mas, punya kewajiban untuk meluruskan kepemimpinan ya. Tapi caranya berbeda. Cara tidak menyinggung pemerintah ya. Gitu. Kemudian meluruskan kebijakan dengan mungkin merusak pekerjaannya, nggak boleh. Karena itu akan mendatangkan maturut. Itu ya saudara. Jadi seseorang yang akan mendapatkan hak dia harus melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab, artinya seimbang antara kewajiban dan hak. Itu. Terus kemudian jadi tadi HAM, kemudian TAM ya, TAM ya. TAM itu tanggung jawab asasi manusia. Setelah itu KAM ya, kewajiban asasi manusia. Ada HAM, ada KAM, ada TAM. Anda harus tahu ya. Nah, saudara, ketika negara sudah menjalankan politik dengan baik, membuat kebijakan dengan baik, ya, maka akan terbentuk suatu masyarakat yang ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Artinya apa? Ini terdapat di dalam surat Saba ya, Saba. Ya, Anda buka itu ada kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya satu negara yang dia negara yang baldatun thayyibatun, negara yang baik, wa rabbun ghafur ya, dan di bawah ampunan Allah. Nah, itu ya. Jadi itu tujuan politik sebetulnya, yaitu membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, itu. Ya, baik anak-anakku semua, saya kira itu ya. Jadi ada beberapa pesan ada beberapa nilai yang kita ambil ketika kita belajar politik, demokrasi, dan HAM menurut Islam. Yang pertama, ya, sesungguhnya setiap manusia itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka seseorang yang menjadi pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Misalnya, orang jadi presiden, orang jadi pejabat, ya, orang menjalankan pekerjaannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Artinya, kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar. Ya, jadi ada laporan, yaitu laporan kepada Allah dan laporan sesama manusia. Sama manusia itu ya laporan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Misalnya saya sebagai dosen, saya harus baik menjalankan kewajiban saya sebagai dosen dengan baik, mengajar, bertanggung jawab, memberikan ilmu, memberikan nilai. Nah, itu berarti tanggung jawab saya seperti itu. Kalau setiap dosen seperti itu, maka negara akan nggak ada masalah.
Coba bayangkan kalau misalnya ada dosen yang nggak mau ngajar, dia menentang negara, nah itu jadi masalah negara. Nah itu ya saudara. Kemudian lanjut, begitu juga dengan Anda sebagai mahasiswa, Anda juga harus taat dan patuh pada aturan, ya harus misalnya rajin kuliah, mengerjakan tugas, kemudian mendapatkan nilai, ya, dan apa itu dilaksanakan dengan baik. Nah ini saudara. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, sesungguhnya manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai, setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Manusia adalah pemimpin, paling nggak pemimpin hawa nafsunya. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kedua atau ketiga ini ya, bahwa ketika kita belajar politik Islam, ya kita akan ini ya, akan ada rasa taat kepada negara. Dan taat kepada negara itu merupakan ciri orang yang beriman, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu mesti dia taat pada negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga ikut berpartisipasi, ikut serta dalam penyelesaian permasalahan negara, ya. Misalnya tadi menjadi mahasiswa yang baik, menjadi dosen yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Nah itu, jadi itu membantu negara dalam menyelesaikan permasalahannya. Bahkan permasalahan pertama kali itu yang dibidik adalah keluarga. Kalau keluarganya itu pada baik semua, maka semuanya akan baik. Nah itu. Gitu. Terus kemudian ini ya, hubungan antara ajaran Islam dengan Pancasila, ya. Ajaran yang terdapat dalam Pancasila itu merupakan realisasi dari ajaran Islam. Ya, jadi hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan secara tidak langsung juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu. Terus kemudian yang kita petik selanjutnya adalah ini ya, ketika menyelesaikan maka diselesaikan dengan baik ya, tidak merusak ya, tapi membangun, diselesaikan dengan baik, misalnya dengan musyawarah ya. Kalau misalnya demo ya demo dengan cara yang baik ya. Kemudian kalau kita mau mengoreksi pemerintah ya dengan cara yang baik, karena manusia itu nggak ada yang sempurna, pemimpin itu nggak ada yang sempurna, harus masyarakat harus aktif ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan negara. Nah, itu ya. Terus ya saya kira itu ya tambahan dari saya. Nah, ini yang terpenting bahwa politik menurut Islam itu disebut dengan istilah dakwah. Jadi politik ya, politik itu kan menyelesaikan permasalahan negara. Jadi mengajak orang untuk menyelesaikan permasalahan negara, mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, ajakan untuk berbuat baik itu disebut dengan dakwah. Maka politik bisa disebut dengan dakwah. Apalagi tujuan politik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan nahi mungkar, menjauhi perbuatan yang rugi atau jahat. Inti dari politik kan seperti itu. Jadi kalau kita memahami politik berarti sesungguhnya para pemimpin itu mempunyai kewajiban untuk mengajak rakyatnya untuk berbuat baik, untuk menjalankan ajaran Islam ya sampai membumikan syariat Islam dalam setiap jiwa manusia. Maka pemimpin itu tugasnya seperti itu. Ya, jangan menjadi pemimpin malah membuat warga negaranya ingkar kepada Allah, tidak taat dan patuh, menjadi penjahat. Ya nggak boleh. Tapi menjadi pemimpin adalah mengajak umatnya untuk membumikan syariah Islam. Artinya beriman, bertakwa, menjadikan ajaran Islam itu membumi ya dalam jiwa kita. Ya, sehingga kita bisa mengimplementasikan
adalah ada golongan di antara kamu yang mengajak untuk berbuat baik. Kemudian juga segolongan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, gitu ya saudara, ini tentang inti dari nilai-nilai ajaran Islam tentang politik. Dan itu penting bagi kita supaya kita menjadi warga negara yang baik, taat dan patuh, cinta kepada negara, ya, bahkan cinta negara itu bagian dari iman, ya. Tuh. Ya, jangan menjadi orang yang menentang negara, jangan jadi teroris, jangan jadi radikalis, ya, tapi menjadi orang Islam yang damai dengan negara. Ya baik, anak-anakku semua, oke. Mbak moderator, Mbak kelompok 6, tadi sudah disimpulkan ya. Halo Mbak moderator. Untuk kesimpulannya masih belum, Bu. Oh ya, berarti selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator untuk membacakan kesimpulan, saran, dan ditutup ya. Silahkan. Baik Ibu. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya adalah di antara ajaran Islam terdapat ajaran yang berkenaan dengan kehidupan politik atau ketatanegaraan. Sejak awal masuknya Islam di Nusantara, sejak itu pula tumbuh dan berkembang hukum Islam ke dalam kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh dari negara, sebagaimana dikukuhkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam peraturan perundang-undangan dengan perjuangan politik konstitusionalisme yang tidak pernah pudar selama umat Islam ada di bumi Nusantara. Prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam meliputi syura', keadilan, kebebasan, persamaan, dan pluralisme. Indikasi yang paling menonjol dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah bahwa pada kelima sila dari Pancasila itu telah disepakati menjadi ideologi politik yang kelima-lima sila itu bernapaskan nilai-nilai Islami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok 6. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya, kelompok 9. Jadi ini kelompok 9. Ya, baik, saya kira kuliah kita cukupi sekian dulu ya. Selanjutnya Anda belajar sendiri ya. Ada apa? Mohon maaf, izin masuk. Ini ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk absen, Ibu.